Selamat pagi Bapak Ibu. Yang merasa sukacita hari ini boleh lambaikan tangannya. Yang merasakan kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini boleh katakan haleluya. Haleluya. Kita sama-sama percaya kita sudah dilayakkan oleh darah Yesus. Amin. Darah Yesus jadi bukti kasihnya kepada kita. Oleh karena itu kita mau naikkan syukur kita mau naikkan pujian untuk Tuhan kita. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita nyanyikan. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
berterima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian, ucapan syukur untuk Tuhan kita. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, karena Engkau Tuhan telah layakan kami, telah menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur tunaikan hanya bagi-Mu, Yesus penebusku. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, Mari kita angkat kedua tangan kita. praises to your name.
Puji nama Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Atas kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Atas darah-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur, mengucap syukur meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang lebih lagi mau memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin, haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini. Yang boleh bersukacita boleh lambaikan tangannya semua. Mari jemaat Tuhan kita bangkit serukan nama Yesus yang ajaib. Semuanya tepukan tangan kita di atas kepala, come on. Serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari sekali lagi nyatakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Angkat tanganmu tinggi. Nama Yesus, menara yang kuat. Siapa? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari jemaat GBT Darah Yesus, kita sama-sama bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, 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 nyatakan kuasanya. Kita buah iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Melompat lebih tinggi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bukan nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi, tepukan tangan di atas kepala. Come on. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih dahsyat lagi, come on. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Sebab nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. One more time. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya jemaat GPT Darah Yesus mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Come on semuanya. Na 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 na. Sing it loud, come on. Na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Mari jemaat Tuhan dengan imanmu nyatakan. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Come on semuanya dengan imanmu. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Mari sama-sama kita melangkah dengan iman. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Kemasarangan ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya, ku bernyanyi, wah, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang, na 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 na. Sekali lagi nyatakan, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Ini iman kami Tuhan. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya
Tuhan dengan imanmu. Imanku berkata, Tuhanku apa? Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Angkat tanganmu tinggi, ku bernyanyi. Panci kemenangan, ku menang. Kemana lebih dahsyat lagi. Mari kita sorakan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan yang setiap hari mau menang bersama Tuhan. Kita mau nyatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Suaranya mana yang sebelah sini? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Suaranya di sini lebih dahsyat lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah. Siap-siap semuanya melompat lebih tinggi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Ku memuji. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi. Haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Mari jemaat darah Yesus katakan one more time. Ku menang. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Ya, silakan duduk kembali. Kita percaya kita akan beroleh kemenangan demi kemenangan ketika kita sama-sama berjalan di dalam Tuhan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang selalu memberikan kemenangan dalam hidup setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sandaran hidup kami Tuhan Yesus. Kalau tempat perlindungan kami. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan.
malam sesat, ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang kuandalkan. Kaulah Allah satu-satunya yang kami andalkan. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami. Oh Tuhan Yesus. Untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandal, saya serahkan pada hamba-Nya, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Oh, sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindungan, sampai akhir Tuhan. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang kuandalkan. Engkau yang kuandalkan. Oh, hanya Kau yang kuandalkan, hanya Kau yang kuandalkan Tuhan. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Mari sembah, mari sembah, angkat suaramu. Hanya Engkau Yesus Tuhan.
Sama-sama katakan hanya Engkau Yesus yang kami andalkan, yang kami andalkan. Oh, biar sampai akhir hidup kami Tuhan. Oh, terus mengandalkan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian dan syukur kami dan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan kami, dosa kami, kuduskan kami Tuhan, layakan kami. Tiba saatnya kami akan dengar perkataan Tuhan, firman Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, nama-Mu yang serba terbatas, Kau pakai dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan diberikan pengurapan yang sama oleh Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami boleh sama-sama diberkati, kami sama-sama dipulihkan, kami boleh sama-sama dikuatkan, kami boleh sama-sama diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapak karena firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kami. Firman Tuhan adalah kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapak. Berkati tim praise and worship yang sudah melayani pujian dan penyembahan. Tuhan Kau pakai mereka lebih dahsyat lagi. Dengan pengurapan Tuhan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Saudara masa diberkati Tuhan? Haleluya. Ini minggu terakhir ya. Kita masih bicara tentang kasih karunia menyelamatkan. Tapi hari ini saya akan membahas, saudara, mengapa Kristen kanak-kanak mudah murtad. Ada istilah murtadin, betul? Ada istilah mualaf. Lebih banyak yang mana? Banyak yang murtadin atau banyak yang mualaf? Halo, kira-kira menurut saudara banyak mana? Nah, ini dia. Mengapa Kristen kanak-kanak? Apa bedanya kanak-kanak sama anak-anak? Cuma tambah kak doang loh di depan. Kalau kanak-kanak kan childish pemikirannya. Ada orang yang umurnya udah tua tapi kanak-kanak. Saya pernah lihat satu cuplikan ini di Amerika ya, lagi mau nonton football. Jadi ibu ini udah tua, umur 80 tahun kayaknya, 70 tahun lebih, udah rambut putih semua. Kakinya ini ke depan, ke bangku orang. Ada orang mau lewat, anak kecil yang mau lewat, gak dikasih. Dimaki-maki, udah lewat ditendang coba anak kecilnya. Anak kecil ini cuma bilang gini, kelakuanmu tidak sesuai usiamu. Nah, itu dia, itu namanya apa? Kanak-kanak, childish. Ya, ada di sini kanak-kanak, kalau nggak disalami pendetanya ngamuk, pindah gereja. Emang gereja cuma GBT doang. Nah, saudara, kalau sakit nggak dibesukin, wah pendetanya ini kerjanya apa? Kecewa aku. Nah kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, orang yang suka kecewa-kecewa itu cikal bakal murtad tuh. Nah kita lihat ya. Mengapa Kristen kanak-kanak mudah murtad? Nah kalau saya pelajari ada beberapa kata murtad. Kalau di Indonesia kan cuma murtad aja ya. Dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani, kata murtad itu menggunakan kata zerah. Ya, apostasi, defection, turning aside, berbalik arah atau berpaling, menarik diri. Jadi kalau saudaranya suka ngomong gini nih, aku mulai sekarang gak pelayanan lagi ya, itu withdrawal tuh, menarik diri. Hati-hati, jika bakal murtad juga tuh Bapak Ibu. Jadi jangan happy-happy, oh ya gak dikasih jadwal sama Koluki, kan aku bilang aku menarik diri. Apostasi, ya murtad, membelot. Nah Yudas juga dibilangnya termasuk murtad, ya membelot. Dalam bahasa Ibrani ini saudara memiliki arti dasar berbalik, menyimpang atau memberontak. Kata ini sering digunakan dalam konteks pembangkangan terhadap Allah. Baik secara individu maupun kolektif oleh bangsa Israel. Kalau saudara nanti baca di dalam kitab perjanjian lama, kitab raja-raja dan lain sebagainya,
bagaimana banyak raja-raja Israel itu mereka membangkang sama Tuhan. Mereka nggak lagi menyembah Tuhan. Tapi mereka apa? Mereka menyembah Allah asing. Ya bikin Baal dan lain sebagainya. Ya Raja Ahab itu luar biasa jahatnya. Bahkan Yerobeam bin Nebat dikatakan. Akibat Yerobeam bin Nebat bikin bukit pengorbanan di 2 tempat Bapak Ibu Saudara. Itu menyebabkan orang Israel itu serah, berpaling, murtad, menarik diri dari Tuhan. Memberontak, ya, meninggalkan jalannya Tuhan. Oh ini nggak ditulis ya. Meninggalkan jalan Tuhan, menyimpang dari kehendak Tuhan, atau memberontak terhadap hukum dan perintahnya. Dalam konteks PL, murtad dalam tindakan itu ketika seseorang berbalik dari Allah menyembah berhala. Contohnya saudara ketika Harun disuruh perintahkan apa? Buat Allah bagi kita. Patung lembu emas, itu murtad, serah saudara. Bahkan Harun membuat orang Israel itu apa? Menjadi murtad, meninggalkan Tuhan. Nah kata serah ini mencerminkan sikap hati dan tindakan nyata dari umat yang tidak setia kepada perjanjian Tuhan. Padahal kita punya Tuhan yang setia. Amin. Kita punya Tuhan yang setia. Yang namanya perjanjian itu 2 belah pihak, betul? Antara Tuhan dengan umatnya. Nah, jadi Serah bukan hanya pelanggaran moral atau hukum, tapi adalah pengkhianatan terhadap hubungan perjanjian, ya, antara Tuhan dan umatnya. Ini kata Serah. Dalam bahasa Yunani, kata murtad lebih banyak lagi ternyata saya cari. Ya, hebat ya Alkitab kita ya. Luar biasa ya. Jadi zamannya intertestamental itu 450 tahun itu Tuhan gak bicara. Tuhan nyiapin bahasa Yunani ini nih. Tuhan mempersiapkan bahasa Yunani ini nih untuk nanti dipakai di perjanjian baru. Dan begitu banyak kata-kata yang wow, luar biasa Bapak Ibu. Ya, dalam bahasa Yunani kata murtad itu yang pertama adalah parapipto. Artinya jatuh, menyamping atau menyimpang atau tergelincir. Mungkin kalau bahasa Sunda mah tisoledat beren ya. Ya kurang lebih mirip-mirip lah ya. Muncul secara spesifik dalam Ibrani pasal 6 ayat yang 6. Nanti kita bahas lebih lanjut. Menuju pada seseorang yang pernah mengalami terang rohani. Jadi orang Kristen, pelayanan bareng, main musik bareng, ikut lomba band bareng mungkin. Kita lagi mau ikut lomba band Bapak Ibu Saudara ya. Kita latihan sampai setengah 11, jam 10, teler juga saya. Saya kemarin ini ikut komsel di tempatnya Bu Nur ya. Bu Nur mana Bu Nur? Oh, bikin sambelnya enak Bu. Saya makan sampai 3 sendok Bu. Pulangnya diare Bu. Sambelnya keenakan ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kata ini menggambarkan tindakan jatuh secara permanen. Wah. Bukan sekedar terlincir sementara, tapi permanen. Dalam konteks Ibrani pasal ini sering dipahami sebagai peringatan keras terhadap murtad yang menyulitkan untuk dipulihkan kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, parapipto. Yang kedua adalah skandaliso. Dari kata skandaliso, saudara tahu kata apa? Skandal. Nah ini murtad juga. Ya, murtad juga. Membuat tersandung atau menjadi batu sandungan. Seringkali kita jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Berulang kali saya katakan, saudara gak bisa cegah orang lain untuk tidak jadi batu sandungan buat saudara, betul? Tapi saudara bisa jaga diri saudara untuk tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Nah kata ini ya munculnya ini bicara tentang apa? Bagaimana kata ini merupakan reaksi negatif terhadap penderitaan, penganiayaan atau kekecewaan terhadap Allah. Doanya gak dijawab Tuhan. Sakit gak sembuh-sembuh, wah udahlah ninggalin Tuhan. Nah ini skandalizo. Sering berarti tersandung secara rohani dan akhirnya berpaling dari iman. Bukan semata-mata penolakan intelektual tapi sering karena emosi. Emosi. Makanya ikut Yesus jangan sekedar emosi, jangan sekedar perasaan. Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Kata yang ketiga yang dipakai untuk ngomong murtad itu apistemi.
Artinya menjauh, meninggalkan, membelot. Itu ditulis di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Pada waktu-waktu kemudian, ya pada waktu pada akhir zaman ini saudara, ada orang yang akan murtad. Nah, kata murtad itu menggunakan kata apistemi, menunjukkan tindakan aktif meninggalkan iman. Contohnya siapa? Penulis lagu King of Majesty bilang apa? I not believe in Jesus again. Saya tidak percaya Yesus lagi. Penulis King of Majesty. Bahkan banyak WL gereja-gereja besar di Amerika, mereka bilang apa? Aku tidak percaya Yesus lagi. Wah, ini saudara, ini murtadnya luar biasa nih. Ya, dikatakan saudara, bisa karena ajaran sesat, tipu daya roh jahat atau keinginan pribadi. Ini adalah yang paling dekat dengan konsep murtad sebagai pembelotan dari kebenaran yang diketahui. Nah, saudara perhatikan. Sama-sama murtad, tapi nuansanya beda. Para pipto itu jatuh secara permanen, seperti memberontak secara sadar. Skandaliso itu tersandung oleh kekecewaan. Makanya Bapak Ibu jangan mudah kecewa. Nanti kenapa? Kenapa sih kita mudah kecewa? Nanti ada alasannya. Kenapa sih kita gampang kecewa? Kecewa sama gereja, kecewa sama rekan pelayanan, kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama ketua komisi, kecewa sama teman gitu kan. Kenapa? Kemudian apistemi apa? Secara aktif menjauh. Nah, alasannya saudara, mengapa Kristen kanak-kanak itu mudah murtad? Alasannya ini yang paling pertama nih, yang paling kuat. Iman tidak bertumbuh. Amin. Amin. Iman yang apa? Tidak bertumbuh dan berakar. Jadi saudara harus bertumbuh sebagai orang percaya. Yang ngerti katakan amin. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ya akan dibaptis, kita ada bim cabir, kemudian kita dibaptis. Mari kita bertumbuh, kata firman Tuhan. Matius pasal 13 ayat 5 mengatakan begini, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, sama-sama katakan tidak banyak tanahnya. Nah, lalu benih itu pun apa? Segera tumbuh, karena tanahnya apa? Tanahnya tipis. Tanahmu tipis atau tebal? Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan, apa saudara? Sama-sama katakan tahan sebentar saja. Karena apa? Tanahnya tipis. Tanahnya berbatu, tanahnya tipis, dengar firman pengennya yang happy-happy. Wah firman Tuhannya keras banget nih. Ah gak lucu firman Tuhannya, kalau mau lucu ngundang Mongol aja. Dulu saya bilang saya tekanan batin loh mau khotbah di GBT. Karena banyak orang bilang gini, wih khotbahnya lucu, bagus. Wah ternyata indeks bagus itu lucu. Istri saya aja sampai sekarang masih mikir-mikir kalau mau khotbah di Bedaraya. Aku khotbahnya gak lucu. Jemaat GBT senangnya lucu-lucu. Enggak juga sih, sekarang udah mulai dewasa. Amin. Saudara siap gak istri saya kalau khotbah lagi? Bakal diomongin lagi gak? Ya khotbahnya gak lucu. Kalau mau lucu yang undang Mongol, udah kelar 50 juta tuh bayar. Nah, saudara, apabila datang, karena tidak berakar, apa tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera apa? Murtad. Kata murtad di situ apa? Skandaliso. Artinya apa? Kecewa, sakit hati. Wah, kecewa aku. Kecewa sama Koluki, kecewa sama Bapak Gembala. Masa nggak disalamin aku? Aku sakit nggak dibesuk. Ya, sakit hati, konflik sama temen pelayanan, wah berantem gitu kan. Wah, konflik tidak terselesaikan. Biasanya kalau konflik nggak selesai di satu gereja, apa yang dilakukan oleh orang itu? Pindah gereja. Pindah gereja, bikin konflik lagi di gereja baru. Nggak selesai, pindah gereja lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan suka pindah-pindah gereja. Kami hamba-hamba Tuhan suka report siapa yang pindah gereja, siapa yang ini.
Bahkan ada satu orang yang kayaknya hampir semua gereja pernah coba. Mungkin kecuali Advent kali ya. Atau gereja Yesus sejati ya, ya belum pernah dicoba. Pindah. Kenapa? Karena orang ini mudah kecewa. Mudah kecewa sama gerejanya, sama pemimpin, situasi hidup gitu kan. Kurangnya kematangan emosi. Orang yang gak bertumbuh seperti itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau engkau tidak bertumbuh, tidak berakar, kita mudah kecewa. Betul? Betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Ada suara yang mengatakan gini, jadi pemimpin tuh gak bisa menyenangkan semua orang, betul ya? If you want to make everyone happy, don't be a leader, sell ice cream aja katanya gitu. Kalau kamu ingin bikin happy semua orang, jangan jadi pemimpin, tapi juallah es krim. Kalau kamu jualan es krim, kamu bisa menyenangkan hati semua orang. Benar juga ya. Kurangnya kematangan emosi, membuat mereka menafsirkan penderitaan. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini terjadi dalam hidupku? Tuhan tidak peduli lagi. Nah, karena apa? Tidak bertumbuh, tidak berakar. Ini kayaknya semua tegang semua ya. Tegang semua ya. Tidak memiliki iman yang kokoh. Saudara mau bertumbuh? Berapa banyak yang mau bertumbuh? Mau berakar? Mau berbuah? Bilang kanan kirimu, kalau kamu tidak bertumbuh, kamu mudah kecewa. Bilang. Oh iya, betul. Kalau saudara tidak bertumbuh, saudara akan jadi orang Kristen yang apa? Mudah kecewa. Mudah kecewa. Dari kecewa jadi kecewek katanya gitu. Wah gawat. Yang kedua, karena tipu daya iblis. Nah, tipu daya dunia ini dan iblis. Dari dulu kan emang yang suka tipu-tipu siapa? Iblis. Betul ya? Betul Bapak Ibu Saudara? Nah, ketika dia mencobai Tuhan Yesus kan dia coba-coba. Kan dia manusia, siapa tahu jatuh. 1 Timotius pasal 4. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian dikatakan apa? Ada orang yang akan murtad lalu mengikuti apa? Roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah ini dia. Ini murtadnya beda, bukan skandaliso, tapi afistemi. Ya, tetapi roh dengan tegas, roh Allah ngasih tahu sama kita. Dari zaman ditulisnya surat 1 Timotius sampai sekarang Tuhan memperingatkan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Tuhan udah kasih tahu. Dikatakan apa? Murtad ngapain? Mengikuti roh-roh penyesat. Ya, oleh tipu daya dikatakan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa di masa-masa yang akan datang, sebagian orang akan murtad, mengingkari Kristus, nggak percaya lagi sama Yesus. Mereka akan patuh kepada roh-roh yang menyesatkan dan mengikuti ajaran-ajaran roh jahat yang disampaikan oleh orang-orang munafik. Bapak Gembala suka ngomong apa munafik, bukan nabi, pikiran kotor katanya gitu ya. Munafik yang membohong, hati nurani orang-orang itu sudah gelap. Nah saudara dikasih Tuhan, apistemi ini berpaling dengan sengaja, menjauh, ini merupakan keputusan secara sadar menjauh dari iman dan kebenaran. Oh ternyata bukan Yesus ya, makanya begitu. Sekarang tuh begitu banyak ajaran sesat, tipu daya iblis. Supaya apa? Menjauhkan kita dari iman dan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Mereka belum punya komitmen pribadi yang kuat dengan Tuhan. Dan biasanya orang seperti ini ikut Tuhan itu hanya ikut-ikutan. Sama-sama katakan ikut-ikutan. Ada ya lagu sekolah minggu ya. Lagu ya apa gimana lagunya? Ikut Yesus karena ikut. Aku ikut Yesus bukan karena ikut teman, ikut papa mama. Tapi karena memang komitmen. Jadi saudara percaya Tuhan harus komitmen pribadi. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin.
Bukan karena ikut-ikutan. Ya mungkin kalau anak kecil kan masih ikut orang tua. Makanya ada level iman. Anak kecil tuh imannya dari level iman, dia tahu Tuhan itu dari orang tua. Nah iman yang dia tahu dari orang tuanya. Jadi penting kita sebagai orang tua kasih tahu ya tentang Tuhan, tentang keselamatan, tentang iman kita juga kepada anak kita. Karena anak kecil ya kayak umur Zoe itu masih ngikutin iman dari orang tuanya. Apa yang orang tuanya sampaikan. Ikut-ikutan siapa? Teman, lingkungan. Bahkan kemarin kita komsel ngobrol-ngobrol gitu ya. Ada satu bapak dia cerita udah 30 tahun gak pernah ke gereja gitu kan. Dulu pernah tinggal di Bandung karena kompleksnya semua orang seberang. Menyebabkan mereka apa? Dia pergi sholat, ikut-ikutan. Ikut aja. Terbawa arus. Saya pernah katakan yang namanya ikan mati itu pasti terbawa arus. Ikan mati itu pasti kesedot sama pompa filter. Kan gitu, gak berdaya, ngikut, ngekor sama orang. Ketika dihadapkan pada pilihan dunia atau iman, mereka cenderung memilih yang lebih nyaman secara daging. Nah ini afistemi Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ini juga sangat penting. Tidak memiliki doktrin yang kuat. Ya, dan kedewasaan rohani. Nah ini di Ibrani pasal 6, kita lihat. Ibrani pasal 6 mengatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih, sama-sama katakan beralih. Jadi saudara jangan Kristen pertobatan terus. Kristen yang baru dibaptis beralih, naik level. Ya, kepada perkembangannya yang penuh. Ya, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Baptisan itu harus selam, gak boleh percik, masih ribut soal kayak gitu. Penumpangan tangan, kamu harus didoain sama penumpangan tangan, harus sembah Tuhan ini. Ada satu gereja kan gitu. Saya pernah mau ke gereja, kamu mau dengar khotbahnya siapa? Mau ditumpangin tangan sama siapa? Lah mau ditumpangin tangan sama siapa? Mempeributkan soal itu. Kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi. Apa saja karunia sorgawi? Dibenarkan, diselamatkan, dikuduskan, dimeteraikan gitu loh. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad, nah kata di situ menggunakan kata parapipto, yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Orang-orang seperti ini tuh doktrinnya gak kuat. Atau ya hanya di level iman pertobatan saja. Ya cukup percaya Yesus. Asas-asas pertama, iman pertobatan. Jadi kan ada iman pertobatan, iman mujizat, iman yang sekalipun. Kita perlu growing, kita perlu terus meningkat level iman kita. Kata parapipto itu artinya jatuh, tersesat. Tergelincir dari kebenaran. Bukan karena penolakan terang-terangan tapi karena kelalaian, kurangnya pertumbuhan rohani atau tidak peduli. Gak mau baca firman, gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak berakar dalam firman Tuhan, gak punya doktrin yang kuat. Mudah terpengaruh oleh dunia. Makanya komsel itu penting. Kemarin kita mengingatkan 1-2 orang ya. Sudah selamat, yakin selamat, masih ada yang belum yakin. Kenapa? Masih banyak dosa. Saya ingatkan kembali tentang anugerah Allah. Jadi teman-teman yang setiap komsel ya kita ya, selalu ingatkan tentang keselamatan. Karena masih banyak jemaat kita yang kalau ditanya udah selamat belum? Tahu. Yakin selamat gak? Bahkan pendeta pun ada yang ditanya yakin selamat gak? Ya Pi ya? Ada loh, pendeta loh. Ditanya yakin selamat gak? Gak yakin juga. Ya Irin pernah bilang kan di Tiwaya, mau gimana kita memberitakan Injil, kitanya juga gak yakin selamat.
Saudara nggak pinter-pinter banget berenang, mau ngajarin orang berenang, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Saudara nggak pinter, nggak yakin juga kalau berenang, gue kelelep nggak ya? Saudara mau ngajarin orang berenang, bisa? Bisa apa bisa? Bisa tidak? Saudara nggak pinter-pinter amat nih, bawa motor nih, mau ngajarin saya nggak bisa bawa motor, bisa? Oh sesat itu pasti saya bawa motornya kayak gimana ya? Nggak bisa. Kita mau meyakinkan orang lain untuk selamat, kalau kitanya juga yakin bahwa kita sudah diselamatkan. Kita tahu produk ini bagus, kita yakin kita udah pakai baru bisa kasih tahu sama orang lain. Kalau minum ini kamu merasakan kesejukan surgawi. Contoh. Kan kalau kita pengen orang beli produk kan kita harus yakin dengan produk itu, betul? Betul. Makanya saya selalu tanya sama sales, kamu coba nggak produknya? Belum, jangan tawarin ke saya. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang yang mau naruhin produk, tanya dulu, kamu coba nggak produknya? Ya, Kang Deddy Mulyadi kan gitu, ada orang jualan minuman yang dioplos. Iya kan? Iya. Orang suruh minum, padahal pada teler semua, kamu minum nggak? Kamu coba nggak? Enggak. Kamu menyelakakan orang. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya kebenaran, doktrin yang benar. Bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kita. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, amin. Pelayan Tuhan boleh banyak, WL boleh banyak, pemusik boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu. Siapa dia? Yesus Kristus namanya. Karena yang nama Yesus juga banyak, ada Yesus Nafas pemain sepak bola tuh. Yesus Nafas pemain sepak bola. Ya puji Tuhan, Barca menang. Tadi pagi saya lihat, Barca menang, haleluya, semangat saya. Tanda ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya tidak murtad? Saudara mau tahu? Mau tahu kebenarannya? Nah, cepat aja ya. Yang pertama, ini penting, menanamkan dasar firman Tuhan. Oh masih terlalu kecil, anak kecil mah gak usah diceritain lah firman Tuhan. Makanya yang ngajari kelas kecil, kelas baby, mana ngerti babynya. Kita kan khotbahin ibu-ibunya aja. Siapa bilang? Anakmu itu ada roh di dalam dirinya. Isi rohnya dengan firman. Isi rohnya dengan firman. Amin saudara. Saya ingat banget waktu Rafa masih kecil ya, umur mungkin sekitar setahun 2 tahun. Setiap kali saya mau pelayanan, ditumpangin tangan. Ya Rafa doain papi, tumpangin tangan, gak tahu ini menyem-menyem ngomong apa gak tahu. Jangan bilang, masih baby mana ngerti tentang Yesus, mana ngerti keselamatan. Dia ada roh, rohnya isi dengan firman. Firman Tuhan katakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang apa? Benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, sama-sama katakan kedewasaan penuh. Nah, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Amin. Kalau nggak salah Novi pernah cerita ya, Zoe itu pernah komplain sama cerita sekolah minggu yang papanya ceritain. Iya, padahal kan masih kecil kayak nggak ngerti ya. Tapi dia bisa komplain tahu, nggak gitu Pak, gitu mungkin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang masih punya baby, jangan bilang gini, nanti aja udah gedean dikit baru kita ngomong Yesus. No, anakmu itu ada roh. Itu yang membedakan kita manusia dengan binatang, betul? Ya, anakmu sakit, ayo bilang Tuhan Yesus sembuhin aku, Tuhan Yesus baik dan lain sebagainya. Ini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang, sama-sama katakan teguh berpegang. Kepada apa? Kebenaran di dalam kasih kita apa?
bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ayat ini kita pernah baca, ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi tumbuhnya kepada siapa? Ke arah siapa? Kristus. Ya, menanamkan dasar firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, berulang kali saya katakan, saudara yang masih punya anak kecil, jangan diceritain dongeng. Ceritain firman Tuhan. Tapi juga jangan ngomong gini, ada cerita dongeng di firman Tuhan. Hei, itu bukan dongeng firman Tuhan, itu benar-benar terjadi. Anak kita supaya tahu, anak saya waktu kecil itu paling senang dengan cerita Daud lawan Goliat. Wah hebat, terus dia pura-pura jadi Goliat tumbang gitu kan. Wah hebat. Jangan sepelekan anakmu, amin. Anak kita tuh ada roh, setiap kita tuh punya roh. Isi rohnya dengan firman. Tanamkan dasar firman. Yang kedua, mari bangun, punya komunitas. Ini dia, mendorong pertumbuhan dalam komunitas rohani yang membangun. Apa yang membuat domba itu bisa kalah saudara? Kalau dia keluar dari kumpulan. Makanya hebatnya serigala, makanya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Serigala itu binatang yang berkelompok. Ada alfa, ada pemimpinnya, ada leadernya tuh. Ada kelompok. Dan biasanya mereka menginstruksikan apa? Cari yang paling lemah dari kumpulan domba-domba itu. Yang suka pergi sendiri, yang suka orang mah berdoa, bersekutu, ini mah tidur gitu ya. Yang suka orang mah ke gereja, dia mah, lu ke gereja, kenapa lu gak ke gereja? Aduh kesiangan. Nah hati-hati tuh ya kayak gitu, domba-domba yang keluar dari komunitas gitu kan. Udah kemana aja kamu, kok udah lama banget, aku kangen sama kamu loh, aku merindukan kamu loh. Aduh aku sibuk, nah itu domba yang sibuk tuh, yang suka sibuk-sibuk ya kan, keluar dari kumpulan tuh. Nah serigala suka tuh yang kayak gitu-gitu. Makanan nih, ya kan. Waspadalah, sama-sama katakan waspadalah. Bang Napi masih ada gak sih? Waspadalah gitu ya. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang apa? Hatinya jahat. Dan yang tidak percaya. Oleh karena ia apa? Murtad. Dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang kan yang lain seperti harusnya hari ini. Ya. Selama masih dikatakan hari ini supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Perhatikan baik-baik. Nasihatilah seorang akan yang lain apa? Apa? Setiap minggu? Apa? Kurang keras, apa? Setiap hari, termasuk orang di rumah tuh diingetin. Nasihatilah. Suami-suami yang jarang ke gereja, istrinya ngingetin setiap hari. Ayo Pak, ayo doa bareng yuk. Ayo Pak, gereja yuk minggu ini. Oh nantilah, minggu depan aja. Minggu depan Bapak masih ada gak? Nasihatilah seorang kan setiap hari selama masih dapat dikatakan apa? Hari ini. Ayat ini dibaca minggu depan apa bacanya? Hari ini juga. Dibaca tahun depan? Hari ini juga. Dibaca 10 tahun lagi? Hari ini. Dibaca hari ini? Ya hari ini. Keselamatan itu terjadi hari ini bukan besok. Coba kebayang gak sih kalau penjahat yang di atas salib bilang sama Tuhan, Tuhan ingatlah akan daku apabila kau datang sebagai raja. Ya mungkin 2 minggu lagi lah ya bareng sama aku ya. Kamu kudu bim cabir heula nya. Kudu ya tobat dulu deh, pelayanan dulu deh, apalah tamborin lah. Kudu apa dulu deh gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Hari ini juga. Kalau mau tobat kapan? Kalau mau tobat kapan? Kalau mau berhenti merokok kapan? Berhenti minum kapan? Berhenti gampar istri kapan? Berhenti tarik janggut suami kapan? Jangan salah. Emangnya cuma cowok dong ke cewek, suami dong yang kasar sama istri.
Ada istri-istri yang tarik janggut suaminya. Suami-suami mulai mikir, kalau gitu gua lantas nih. Tarik atau jambak rambut suaminya. Kalau gitu saya botakin aja. Nasihatilah seorang yang lain. Makanya mari Bapak Ibu Saudara, kita setiap Rabu ke berapa ya? Ketiga ya, harusnya Rabu ketiga kita ada komsel. Yang dekat ke arah Baros silahkan gabung, yang dekat ke arah kota silahkan gabung. Sama-sama diberkati, amin. Amin saudara, saya minta para pemain musik. Nah ini nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Amin saudara. Selama masih dapat dikatakan apa? Hari ini. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Ini ada satu cerita ya. Ini bukan tentang pertobatan sih. Jadi satu ketika suaminya ini meninggal, kemudian di rumah duka gitu, istrinya dia cerita tentang kebiasaan suaminya. Selama suami saya hidup tuh waktu saya tuh sering terganggu ya. Karena suami saya itu kalau snoring, kalau mendengkur itu kerasnya luar biasa. Tapi saya sadar sekarang. Ternyata suara dengkurannya itu merupakan indikator saya tahu dia masih ada. Betul gak? Karena kalau udah gak ngedengkur, nah istri saya gitu. Waktu kita masih satu kamar gitu kan, ini orang tuh bisa tidur, ada dua kemungkinan nih. Ini kalau Lucky gak bisa tidur gitu ya. Jadi waktu saya gemuk banget tuh 113 kilo ya. Saya mendengkur itu satu lorong rumah kedengeran Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya ingat teman saya, dia tingginya cuma 170, beratnya hampir 100. Waktu istrinya mau ngelahirin anak kedua, dia tidur di rumah sakit nemenin istrinya. Itu satu lorong rumah sakit kedengaran dengkurannya dia. Nah si istri ini yang suaminya meninggal, dia bilang gini, oh iya ya, jadi selama saya bisa dengar hari ini saya masih dengar suara dengkuran suami saya, oh masih hidup. Masih hidup. Dengan kata lain, selama hari ini saya masih dengar firman, ayo bertobat. Karena kalau kamu gak dengar firman, antara memang yang tidak ada menyampaikan firman, atau kitanya yang udah gak ada. Nangkap? Kalau hari ini kita masih dengar firman, ayo bertobat Bapak Ibu Saudara. Yang ngerti katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita supaya kita tidak murtad, jadi murtadin ya. Tapi sekali Yesus tetap Yesus. Ini dia penting, berkomitmen untuk terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Coba Yudas pasal 1 ini ya. Ayat 20 sampai 21 sama-sama kita baca. 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah. Sama-sama katakan bangunlah. Bangunlah apa? Dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil apa? Menantikan. Nah, ini pengharapan nih. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Perhatikan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih bangunlah. Banyak katamunya loh. Bangunlah dirimu sendiri. Jadi selain kita di komunitas, kita perlu bangun hubungan kita sama Tuhan. Saya bilang ini bisa kolaborasi karena Ishak latihan sendiri di rumah, betul? Daud latihan lagi sendiri di rumah. Kowili latihan sendiri di rumah. Joshua latihan sendiri di rumah. Baru bisa kolaborasi. Imanmu dan imanku bisa kolaborasi. Kalau aku bangun imanku, saudara bangun imanmu. Yang ngerti katakan amin. Iman kita bisa blend, iman kita bisa kolaborasi. Paulus katakan apa? Aku terhibur oleh imanmu. Dan kamu terhibur oleh imanku. Iman kita bisa kolaborasi. Kalau engkau bangun imanmu sendiri, saya juga harus bangun iman saya. Dikatakan bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu, ditulis lagi. Yang paling suci.
dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu. Jadi tanggung jawab siapa? Pelihara iman. Tanggung jawab siapa? Komsel. Pokoknya kalau gua murtad komsel, salahin komsel. Anak gue nakal, salahin guru sekolah minggu, coachnya gak becus. Halo, di gereja cuma berapa jam Bapak Ibu? Berapa jam? 2 jam. Paling lama di mana? Di rumah. Siapa yang harus pelihara iman kita? Siapa? Sama-sama katakan diri sendiri. Peliharalah dirimu. Amin. Saya mau tanya, apakah saudara ke tempat ini yang mau mandi segala macam perlu diingetin sama teman komsel juga? Saya diingetin sama Pak Edward Tambu Bolan, lu Ki mandi jangan lupa ya mandi ya. Keramas ya. Saudara mau ke gereja, siapa yang harus pelihara dirimu? Mandi siapa? Diri sendiri, betul? Pelihara dirimu. Demikian, amin. Baru kita bisa kolaborasi iman. Saudara mau kolaborasi iman? Gimana caranya? Perhatikan, Harun, Hur, Musa, mereka kolaborasi iman. Waktu mereka lagi lawan Amalek, peperangan lawan Amalek di Rafidim. Ini sekolah minggu ada soal kuis. Musa kan capek. Kalau tangannya turun, firman Tuhan katakan apa? Amalek makin kuat, betul ya? Tapi kalau tangannya naik, Musa tangannya naik, siapa yang menang? Israel yang menang. Lama-lama capek kan? Perlu kolaborasi. Panggil siapa? Harun dan Hur. Yang satu nopang di tangan yang satunya, yang satu nopang di tangan yang satunya, firman Tuhan katakan tangannya tidak bergerak. Sampai matahari terbenam ya kalau nggak salah. Kenapa bisa? Coba kalau si Hur bilang gini, pegel gue pengen lihat peperangan atau gue mah. Masa gue nungguin megangin tangannya Musa? Yang bener aja, gue tuh manajer. Halo Bapak Ibu Saudara, mau kolaborasi iman? Itu bisa terjadi kalau apa? Saudara bangun imanmu sendiri, saya bangun imanku sendiri. Kita bisa kolaborasi iman. Dan kolaborasi itu terjadi di komunitas kita. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita nikah pujian sekali Yesus tetap Yesus. Saudara mau sekali Yesus tetap Yesus? Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Amin, haleluya. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah
maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selama. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari ini janji setiap kami Tuhan. Sekali Yesus akan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi katakan sekali Yesus. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Yang ini menjadi ikrar setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, sekali Yesus tetap Yesus Tuhan. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau dan tidak pernah melepaskan Engkau. Haleluya, apapun yang terjadi Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi katakan sekali Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kau datang dengan segala pergumulan, sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Atau sedang menghadapi masalah dalam kehidupanmu, pernikahanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, masa depan anak-anakmu. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Kami sudah dengar firman Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah melepaskan Engkau Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami akan terus membangun iman kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang dengan membawa pergumulan kami masing-masing di hadapan Tuhan. Masalah keuangan, pekerjaan, sakit penyakit. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang sedang mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar buat setiap kami. Tuhan tolong kami, kuatkan kami. Supaya kami terus memandang kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Iing yang sedang dirawat di rumah sakit. Nyatakan kuasa-Mu. Sudah pulang puji Tuhan, seminggu lebih dirawat Tuhan. Biar Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa dengan Fiona yang baru pulang dari rumah sakit. Tuhan pulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa mungkin saudara-saudara yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat setiap mereka, dimanapun mereka berada.
Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, supaya kami boleh bangun iman kami. Kami harus pelihara diri kami di dalam kasih-Mu. Sambil kami menantikan Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan pagi hari ini. Bila kami yang mendengar, kami dikuatkan, diberkati. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, sebentar kita akan memberikan persembahan kepada petugas kolektan, dipersilakan untuk maju ke depan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama-sama katakan Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yeay. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Boleh lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yeay. Kita adalah lebih dari pemenang, amin. Sama-sama katakan. Kita lebih dari pemenang. 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 Sama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Hey, Kita lebih dari pemenang. lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Terima kasih atas setiap persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati.
bagiku. Di dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Cukup kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan, kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan untuk bejan-Mu. Bila Tuhan Yesus sudah akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, lighting, bahkan Abamu Pastor Luki yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bila Roh Kudus akan pakai lebih jauh. Biarlah Tuhan mengungkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan sepekan, hari Selasa doa, hari Rabu ibadah gabungan, hari Kamis latihan, hari Jumat dua puasa, hari Sabtu ibadah TWF, minggu depan, pagi, siang, dan sore. Ibadah pertama, kedua, ketiga disertai perjamuan kudus. Tuhan juga akan memberkati. Kami terikat dengan Ibu Tauing, biarlah Tuhan juga akan jamah sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah untuk pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara. Mulai pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.